29 itu sudah anak bulan baru, sudah pergantian bulan. Tapi sempurnanya 30. Nah, itu ada apa namanya? Ada sedikit perhitungan di situ saja yang mungkin apa ya? Ada istilah yaumus syak nantinya itu. Ada istilah hari-hari yang wilayahnya wilayah debat, wilayah ragu-ragu. Tetapi itu tidak mengubah ya, karena memang bulan itu maksimalnya 30 hari satu bulan itu. Nah, itu sistem apa? Sistem lunar ya, sistem bulan. Tapi sistem solar, sistem matahari, nah hitungannya juga tidak kemudian lantas kita bilang keliru, bukan. Itu sistem perhitungannya kan berdasarkan memang revolusi matahari ya, berdasarkan itu. Nah, sehingga total harinya, nah itu menjadi berapa? 30 ya, 30 dan 31 hari. Nah, ini ada sedikit perbedaan. Secara sains kita tidak bisa bilang mana yang benar, mana yang keliru. Tidak bisa bilang begitu secara sains. Ya, karena apa? Karena sains itu adalah ijtihadi. Sains itu adalah ijtihadi sehingga masing-masing punya dasar pemikiran secara saintifik. Ya, ada kalaupun menghitung berdasarkan perputaran matahari jadilah sistem Syamsiah, tapi itu tidak digunakan untuk ibadah. Ya, kenapa? Karena tadi menurut yang kita yakini dalam Islam, sistem atau sistem waktu yang ditetapkan Allah ketika pertama kali menciptakan waktu. Nah, itu adalah sistem bulan itu tadi. Kapan penciptaan waktu pertama kali itu? Penciptaan waktu pertama kali itu adalah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelumnya bagaimana? Sebelumnya Allah alam, azal. Sebelumnya itu adalah azali, di mana kita tidak kenal waktu. Itu hanya Allah saja. Yaitu ketika Allah belum menciptakan langit dan bumi. Lalu Allah menciptakan apa? Wis urusan Allah itu. Ya, Allah sebelum menciptakan langit dan bumi itu tidak urusan kita, tidak wilayah kita untuk berpikir. Tetapi Allah menegaskan tadi ya, yauma khalaqas samawati wal ard. Ketika menciptakan langit dan bumi, apa namanya? Disitulah Allah menciptakan waktu dengan sistem lunar tadi, dengan sistem bulan. Nah, tetapi dalam sejarah peradaban manusia, bangsa-bangsa manusia ini punya pemikiran dan itu sah-sah saja. Ya, makanya tadi ada muncul sistem Samsiah. Orang-orang Arab dulu sempat menggunakan ini. Ya, di masa-masa sebelum Islam, orang-orang Arab sempat menggunakan sistem Samsiah. Kenapa? Karena ini juga digunakan oleh orang-orang Romawi yang saat itu peradabannya juga cukup tinggi ya, sangat tinggi peradaban Romawi itu menggunakan sistem Syamsiah. Tapi kemudian di bangsa-bangsa lain, nah itu ada yang tidak menggunakan dua sistem ini, nah, tapi menggunakan perhitungan lain. Termasuk di Indonesia ini kita punya kalender Jawa, perhitungannya juga tidak berdasarkan Samsiah atau Qamariyah ya, tapi punya perhitungan sendiri yang saya juga tidak menguasai di bidangnya. Tetapi kita kenal dalam pasaran ya, dalam kalender Jawa, nah, kita kenal istilah pasaran. Sehingga dalam apa ya, hitungannya itu sepasar selapan begitu. Ya, per satu bulannya itu bukan 30 hari tapi 35 hari. Kenapa? Karena satu pasar itu 5 hari. Nah, ada apa itu istilah apa wage, pon, kliwon, nah itu ya legi dan sebagainya. Nah, itu adalah sistem kalender Jawa. Sistem kalender Cina nanti punya sendiri dengan sistem yang mereka yakini secara saintifik ya. Tetapi yang sekali lagi yang digunakan dalam Islam tidak menggunakan kalender-kalender yang banyak itu, tetapi menggunakan kalender apa sistem bulan yang memang Allah tetapkan sejak pertama kali penciptaan waktu pada waktu penciptaan langit dan bumi tadi. Nah, di dalam Islam tentu yang paling utama dalam konteks penciptaan atau sistem waktu ini, ya dalam sistem waktu ini dalam Islam itu yang paling utama bukan sekedar apa ya hitung-hitungannya, tapi apa kita alamu adadas sini nawal hisab. Di sana Allah menegaskan supaya kita itu bisa ya mengetahui hitungan apa ya hitungan bulan ya tahun wal hisab ya, ya dan perhitungan-perhitungan waktu yang ada itu sehingga untuk apa itu kita sering mengenal dalam petunjuk-petunjuk Rasulullah perintah untuk menghisab diri sendiri ya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ya itu perintah untuk kita menimbang-nimbang diri menghisab diri ya, sebelum kita dihisab di hari akhir. Nah, sehingga di situ nanti Allah membuat waktu-waktu yang utama untuk menghisab diri sendiri.
Maka Allah dalam sistem waktu, mulai dari sistem yang terkecil, sistem hari misalnya, perputaran perputaran waktu yang basisnya itu hari. Ya, maka muncul 24 jam itu ya, 24 jam. Nah, dalam Islam yang dipakai adalah pergantian malam dan siang. Makanya seringkali dalam Al-Qur'an disebutkan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Ikhtilafil laili wan nahar, pergantian malam dan siang. Jadi awal hari di dalam sistem kalender Islam, perputaran waktu yang diakui dalam Islam itu adalah apa namanya, yaitu munculnya bulan. Munculnya bulan itu ya tadi ketika pergantian malam dan siang tadi, yaitu waktu maghrib lah ya, terbenamnya matahari. Nah itu dianggap sebagai awal pergantian hari. Sedangkan dalam sistem solar, sistem matahari, ya, sistem tamsiyah, pergantian hari itu kan diawali dari dini hari jam 00 itu, jam 00.01. Nah itu ada perbedaan yang secara saintifik tentu masing-masing punya argumen. Sekali lagi kita tidak bicara salah dan benarnya secara saintifik ya, tapi kita bicara bagaimana Islam menggunakan kalender Komariah sebagai tuntunan untuk menghisap diri sendiri, sebagai tuntunan untuk beribadah. Nah, dalam konteks sistem waktu ini, Allah menetapkan banyak ibadah yang bergantung pada waktu. Waktunya waktu bulan ya, misalnya Ramadan, Syawal, ya, mulai dan mengakhiri puasa, kemudian haji, itu semuanya berdasarkan waktu rembulan. Tetapi Allah juga menetapkan waktu yang berdasarkan matahari, seperti waktu-waktu sholat. Nah, cuman waktu sholat itu bukan kok untuk melihat sistem pergantian, bukan sistem pergantian waktu, tapi itu untuk menandakan kemudahan mengidentifikasi waktu. Jadi harus dibedakan. Kenapa? Karena rembulan itu tidak selamanya kelihatan, ya, tidak setiap hari kelihatan. Sehingga kalau sholat yang setiap hari itu tanda waktunya itu didasarkan kepada bulan, maka akan sulit sekali kita mengidentifikasi, karena bulan itu mungkin hanya akan terlihat terang ketika malam bulan purnama, siang pun tidak kelihatan. Nah, kadang bulan purnama pun mungkin tidak sesempurna yang kita lihat ya. Awal bulan ya itu juga tidak selamanya bisa terlihat dengan jelas, dengan mudah. Nah, sehingga untuk sholat itu bukan menggunakan sistem waktunya ya, tapi itu tanda-tanda waktu sudah masuk, yang sebenarnya juga ada hubungannya dengan peredaran bulan ya, ada hubungannya dengan peredaran bulan, yaitu siang dan malam itu tadi. Nah, tetapi sebagai penanda ini kan yang paling mudah untuk dilihat, yang paling mudah dilihat. Maka matahari yang setiap hari terbit, ya, setiap hari kelihatan, nah itu yang paling mudah untuk dilihat dengan bayang-bayang yang ada. Nah, itu sebagai tanda-tanda saja, tapi tidak menjadi sistem waktu, bukan menjadi sistem waktu. Sekali lagi harus dibedakan antara penanda dengan sistem waktu. Beda dengan pergantian bulan yang menandai kewajibannya puasa atau akhirnya puasa. Nah, itu memang berkaitannya dengan sistem waktu atau haji gitu ya, mawakib tadi itu disebutnya. Nah, adapun sholat, nah itu matahari itu bukan dilihat dari segi sistem waktunya, tapi dilihat dari sebagai tanda masuknya waktu saja, sebagai tanda masuk supaya mudah diidentifikasi. Kita tahu semuanya bahwa sejarah kalender Qamariyah ya, di dalam Islam itu baru diresmikan pada masa Sayyidina Umar di tahun berapa itu ya, itu pun konon di akhir-akhir, jadi tidak di awal-awal banget, jadi sudah sepeninggal Rasulullah cukup lama. Maka baru ditetapkan di situ secara resmi kalender Hijriah. Itu pun sejarahnya ketika ada berita kabar dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari bahwa orang-orang Romawi itu tidak mau menerima surat kalau tidak ada tanggalnya. Kalau di masa Rasul tidak mau menerima surat ketika tidak ada stempelnya. Ya, maka Rasulullah akhirnya membuat stempel itu di masa Rasul. Tapi kemudian di masa Sayyidina Umar, nah ini ada pembaruan lagi, yaitu harus ada tanggalnya. Nah, setelah itulah kemudian demi keberhasilan dakwah, keberlangsungan dakwah, maka Sayyidina Umar segera bermusyawarah dengan para sahabat yang ada untuk menetapkan sistem kalender dalam Islam. Awalnya muncul banyak sekali ide ya, usulan.
supaya kita apa namanya mulai dari apa ini, dari peristiwa apa ini, itu macam-macam permohonannya. Jadi setelah disepakati pakai kalender komariah apa syamsiah, nah kemudian muncul perdebatan lagi, mau dimulai dari bulan apa. Dimulai dari bulan apa. Ada yang bilang, oke, kita mulai dari apa namanya bulan apa itu Ramadan. Nah, karena Ramadan itu bulan yang diberikan keutamaan oleh Allah. Ada yang mengusulkan supaya dimulai dari bulan kelahirannya Nabi. Ada yang mengusulkan supaya dimulai dari masa ya Rasulullah diutus awal bi'tsah. Ya, ada yang mengusulkan supaya dimulai dari awal pergantian dari Rasulullah ke Abu Bakar, karena orang Romawi dulu sempat bikin kalender itu sistemnya bukan bukan peredaran bulan atau matahari, tapi berdasarkan pergantian raja. Nah, pergantian raja. Tapi itu ditolak semua. Kenapa? Karena kalau berdasarkan pergantian raja nanti tidak bisa ada kepastian. Nah, itu sempat ada begitu. Nah, terus akhirnya Sayyidina Umar ada mengusulkan supaya diganti dengan hijrah. Diawali dengan bulan hijrahnya Rasulullah SAW. Nah, kemudian ditetapkanlah tahun pertamanya itu tahun hijrahnya Rasulullah. Tahun hijrah itu tahun pertamanya. Setelah ditetapkan sebagai tahun pertama, nah kemudian nanti muncul perdebatan bulan apa ini. Nah, akhirnya muncul usulan-usulan ya bulan macam-macam tadi itu. Nah, disepakati di situ bulan Muharram. Alasannya kenapa? Padahal tahunnya tahun hijrah ya. Nah, harusnya kalau tahunnya tahun hijrah itu bulannya Rabiul Awal. Karena Rasulullah SAW itu tiba di Madinah itu kan bulannya Rabiul Awal. Nah, harusnya kan bulan Rabiul Awal karena hijrahnya bulan Rabiul Awal. Nah, tapi kok dimulainya dari Muharram? Ternyata setelah dimintai pendapat ke para sahabat, sempat muncul Muharram juga, sempat muncul bulan-bulan Ramadan dan lain-lain itu. Tapi disepakati Muharram karena disitulah awal sistem syariat Islam. Syariat Islam itu sempurna, rukun Islam, ya rukun Islam. Jadi syariat Islam, rukun Islam akhir diturunkan itu kan syariat. Ya, syariat haji dan terakhir kali disyariatkan dalam Islam. Rukun Islam yang 5 itu ya. Nah, yang paling akhir itu kan haji, dan haji itu bulannya Dzulhijjah. Nah, maka sistem itulah yang kemudian dipakai untuk mengawali bulan apa sebagai pergantian tahunnya. Apa Ramadan, apa Safar, apa Maulid ya, Rabiul Awal itu, atau bulan-bulan yang lain. Ternyata setelah ditimang-timang ya, maka yang paling tepat ya, menurut kesepakatan para sahabat saat itu dimulai dari Muharram sebagai awal tahunnya. Nah, karena tadi berakhirnya syariat Islam itu ya, sistem syariat Islam setiap tahun itu berakhirnya ada di bulan Dzulhijjah, yaitu berakhirnya bulan haji tadi. Maka disitulah kemudian ditetapkan kalau syariat Islam itu sempurna di bulan Dzulhijjah pelaksanaannya, ya berarti diawali lagi dong, muter lagi supaya tidak berhenti, muter lagi kapan? Setelah Dzulhijjah ya, Muharram. Nah, itulah di situ termasuk ya ada sejarah peristiwa-peristiwa besar ya, peristiwa-peristiwa ibadah tadi, peristiwa-peristiwa besar lainnya. Nah, terus kemudian dengan sistem bulan Qamariyah ini, Allah juga mensyariatkan. Nah, ini menjadi bukti bahwa Allah itu ketika menciptakan langit dan bumi, sistem yang diciptakan oleh Allah itu sistem bulan, sistem Qamariyah ini, sistem lunar ini. Makanya kemudian di setiap bulan Allah mensyariatkan melalui lisan Rasulullah itu puasa 3 hari setiap bulan, dan itu tanggalnya ditentukan, yaitu kita kenal dengan istilah ayyamul bid, gitu ya, ayyamul bid. Nah, makanya kemudian dengan sistem ini ya, Allah itu sedang memberitahukan kepada kita bahwa tubuh kita pun ya, bekerja itu juga ada mengikuti sistem waktu, yang sistem waktunya itu sistem Qamariyah ini, sistem bulan ini, bukan sistem matahari.